Yuli Hardianto. Selamat sore, Mas. Dengan Putu di studio, suara saya terdengar dengan jelas? Sore, Putu. Oke, bagaimana situasinya di sana? Tadi peristiwa terjadi jam 11.30. Apakah proses evakuasi sudah selesai sekarang, Mas? Iya, baik saudara dan juga Putu, kami laporkan update kondisi terkini pasca terjadi ambruknya teras bangunan kantor pemerintahan terpadu milik Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini lokasi sudah terpasang garis polisi, sejumlah petugas polisi juga bersiaga untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang penasaran dan mendekat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah alat berat juga sudah didatangkan, tampaknya sudah persiapan untuk dilakukan proses pembersihan puing-puing pasca kerusakan ambruknya teras bangunan KPT. Kami informasikan bahwa yang bangunan yang ambruk ini merupakan bangunan teras, yakni bagian depan di mana posisinya bangunan ini merupakan lokasi untuk sejumlah tamu yang akan berkunjung, mobilnya parkir begitu turun. Pada saat kejadian diinformasikan memang bangunan ini sedang dalam tahap perbaikan. Ada beberapa pekerja. Siap, Putu. Karena Anda berada di sekitar lokasi, supaya juga penonton yang menyaksikan Breaking News Kompas TV tergambar bagaimana situasinya, dapat Anda tunjukkan atau arahkan kamera Anda ke arah TKP, Yuli, sambil Anda jelaskan bagaimana proses yang sedang terjadi saat ini. Siap, Putu. Ya, bisa pemirsa lihat kondisi bangunannya seperti ini. Bangunan depan terasnya bagian belakangnya ambruk. Sorry. Saudara, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Tentu kami akan menghubungi lagi jurnalis Kompas TV, ada Yuli Hardianto yang saat ini sedang ada di lokasi, dan visual yang Anda saksikan ini merupakan visual amatir dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi, menunjukkan bagaimana situasi pasca kejadian di mana kawasan di lokasi ini atau tepatnya di teras kantor Pemkab Brebes ini roboh begitu. Seperti yang Anda saksikan, banyak masyarakat yang kemudian seperti yang tadi disampaikan juga oleh jurnalis Kompas TV, meskipun kondisinya sebetulnya belum aman, tapi banyak masyarakat yang kemudian justru berada di sekitar lokasi untuk mengabadikan momen dan juga melihat kerusakan yang terjadi di mengerikan sekali bangunannya kawasan itu, saudara. Sebelumnya kantor Pemkab Brebes roboh, saudara. Padahal bangunan ini sudah sempat dibangun dengan angka yang cukup fantastis. Baru saja kejadian di KPT. Saudara, dan ini merupakan visual terbaru. Nampak garis polisi sudah dipasang, dan kita perbarui informasi Anda, saudara, bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Yuli Hardianto. Yuli, masih bisa mendengar suara saya? Iya, baik, Putu. Saat ini saya masih berada di lokasi tempat kejadiannya, di mana ambruknya teras bangunan kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Putu. Ya, saat ini bangunan kondisinya ambruk, menceng, bagian belakangnya turun ke bawah.
Mhm. Yuli, tadi informasi terakhir ada 3 orang yang terjebak di sana dan proses evakuasi juga berlangsung cukup lama. Kalau sekarang, apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi atau masih ada yang terjebak di dalam, Yuli? Iya, baik Putu dan juga saudara, saat ini kondisi TKP sudah clear dan telah dipasang garis polisi. Korban yang sempat terdampak juga sudah dilarikan ke pusat layanan kesehatan terdekat, eh, diantaranya di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Brebes untuk segera mendapatkan penanganan medis. Putu. Apakah sudah diketahui bagaimana kondisinya dari 3 orang yang saat ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan begitu ya atau penindakan kesehatan? Apakah mengalami luka berat atau luka ringan? Iya, Putu dan juga saudara, kami belum bisa mengkonfirmasi kondisi korban yang menjalani perawatan. Namun dari informasi awal yang kami dapatkan di lapangan bahwa korban hanya mengalami luka ringan. Oke. Ya, bangunan perlu kami informasikan juga, saudara, bahwa bangunan KPT yang saat ini terasnya ambruk tersebut merupakan bangunan yang belum cukup lama, artinya bangunan ini tergolong masih baru, begitu. Mhm. Utuh. Ya. Dan beberapa waktu lalu pada bulan Agustus kemarin kurang lebih sempat terjadi peristiwa di mana saat itu terkena bencana angin disertai hujan deras, bagian plafonnya juga runtuh, begitu, Putu. Mas, Yuli, sekalian saya mau konfirmasi. Jadi kalau terakhir ada 3 korban akibat robohnya atap teras kantor ini, per siang ini sekitar pukul 14.30 ini totalnya ada berapa, Mas? Hanya 3 orang yang mengalami luka atau ada tambahan korban? Iya, yang terbaru kami dapatkan informasi 2 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mhm. Kemudian korban ini mengalami luka ringan yang sementara kami peroleh di lapangan, begitu. Mhm. Dan beginilah kondisi bangunan-bangunan, puing-puingnya yang dari setiap sudutnya mengalami retakan-retakan. Hmm. Yuli, ini hari Minggu begitu ya. Apakah memang gedung ini kosong atau karena sedang ada perbaikan, makanya 2 korban yang kemudian mengalami luka itu berada di lokasi. Sebetulnya biasanya di akhir pekan aktivitas seperti apa yang ada di sana? Iya, Putu dan juga saudara, di sekitar bangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu ini memang cukup luas dan bangunan ini banyak digunakan masyarakat di hari-hari di luar jam kerja untuk berolahraga atau untuk jogging. Dan pada saat kejadian tadi, persis tepatnya memang sedang ada perbaikan dan juga ada sebuah acara yang masih dalam rangkaian peringatan HUT RI, yakni lomba layang-layang dan juga lomba feedback sepeda anak kecil yang sepeda dorong, begitu, Putu. Oke, baik. Dan situasi di sekitarnya seperti apa? Kalau tadi banyak masyarakat yang datang untuk mendokumentasikan, apakah sekarang sudah clear area begitu mengingat bangunannya juga masih belum stabil dan berbahaya di sana? Ya, alhamdulillah Putu, berkat kerjasama antar instansi, petugas dari TNI dan Polri yang siaga mengamankan lokasi dan juga
pihak-pihak terkait lainnya termasuk warga juga yang bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini kondisi bangunan sudah steril dari aktivitas warga. Hanya tersedia disiagakan alat berat yang nantinya akan untuk membersihkan puing-puing begitu, Putu. Tadi Anda bilang bahwa sebetulnya bangunan ini merupakan bangunan baru. Bisa Anda jabarkan dari tahun berapa dan memang peruntukannya untuk apa gedung ini? Ya, Putu dan juga saudara, gedung kantor pemerintahan terpadu ini merupakan kantor yang digunakan untuk mengantor bupati dan juga ada beberapa dinas begitu. Ya, bangunan ini dibangun oleh sebentar, Putu, sementara aku cari datanya dulu. Yuli? Ya, betul. Kalau begitu bisa Anda tadi juga bilang bahwa anggarannya kan ini cukup besar begitu ya, miliaran begitu yang digunakan untuk pembangunan gedung ini. Apakah sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat terkait dengan penyebab ataupun juga soal apa yang akan dilakukan setelah bangunan ini roboh begitu? Iya, Putu dan juga saudara, dari pemerintah melalui Dinas PU sudah sempat saya konfirmasi bahwa pihaknya menyatakan masih dalam menyelidiki terjadinya ambruknya bangunan ini, apakah ada kelalaian atau hal lain begitu. Namun perlu diketahui bahwa teras bangunan ini ambruk terjadi saat dalam proses perbaikan begitu, dan juga dalam kondisi diasuransikan begitu, menurut dari pihak PU yang disampaikan oleh Bapak Taryono begitu. Oke, apakah di sekitar Anda ada pihak ataupun juga otoritas terkait yang sedang meninjau lokasi dan memberikan pertanyaan? Sementara saat ini pihak terkait sudah bergeser dan hanya ada petugas keamanan yang sedang berjaga. Putu. Dan kegiatan yang ada di sekitar area atau di sekitar kantor Pemkab Brebes, semuanya sudah clear ya? Saya sekalian memastikan bahwa sudah tidak ada kegiatan lagi di sana. Sambil Anda bisa tunjukkan gambarnya, Yuli? Benar sekali, Putu, dan inilah kondisi saat terkini sekali. Ya, ini ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga bersama TNI bersiaga dan juga sebuah alat berat, dan beginilah kondisi sudut-sudut bangunan yang roboh begitu, Putu. Oke, baik. Yuli, nanti kami akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sekitar lokasi dan tentu saja bagaimana terkait dengan 2 korban yang masih menjalani proses pemeriksaan dan juga perawatan medis di rumah sakit. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto. Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara.